setara Allah itu maksudnya ya untuk Yesus itu dia Allah, tapi karena fisik maka disebut setara. Jadi setara apa enggak sebenarnya, Pak? Setara, memang ditulis setara kok. Berarti sama Tuhan sama Allah. No. Nah, Tidak bisa dikijang setara dengan Innova. Oke, jangan. Avanza setara dengan R3, ya. Avanza setara dengan R3, ya. Tapi ya sebenarnya nggak bisa dikatakan begitulah. Nggak bisa. Alfa Omega itu harus Yesus. Soal Anda belum paham itu urusan lain. Pak Hendriton ini jawab panjang-panjang tapi nggak ada jawabannya sebenarnya. Nah, yang di Keluaran 32:33 itu tadi nggak ada kata Yesus, Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan Lukas 24 ayat 44, di kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur, mereka menulis tentang aku, terus Bapak menjadikan Keluaran 32:33 menjadi bukti bahwa itu Yesus, terus menjadikan bukti bahwa Musa menyembah Yesus, ya itu sebenarnya sih halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Udah. Tolong tunjukkan Pak kata Yesus, Pak, di Keluaran 32:33 di mana, Pak? Keluaran, iya. Kan Bapak tadi bilang ini ada kata Tuhan, Yahweh. Dari mana, Pak, kata Tuhan ini jadi Yahweh? Terus bagaimana ceritanya bisa jadi Yesus gitu, Pak? Tolong, Pak. Silakan, Pak. Karena dia pemilik kitab, ya. Kitab yang namamu tertulis dalam kitabku. Itu sama dengan kitab kehidupan. Ya. Yahweh, Tuhan jadi Yahweh, ya. Sebenarnya kalau di Alkitab lama, di Alkitab yang buku, di kamus Alkitab akan mengatakan begini: Tuhan adalah salinan nama Allah Israel, Yahweh, YHWH. Sebenarnya ada, tapi itu nggak penting lah itu, ya. Itu tidak penting, ya. Terus siapa berdosa kepadaku, ia akan kuhapus. Ku itu perkataan siapa, Pak? Perkataan Yahweh, toh. Tuhan huruf besar semua, ya. Yahweh itu adalah nama sebutan berkali-kali saya ngomong Yahweh itu memorial name, bukan real name. Real name-nya adalah Jesus Christ. Itu baru Musa, Pak, ya. Musa, siapa lagi, semua juga nanti ada. Tapi ya saya satu kitab ini aja lah, satu kitab ini aja. Ya, Yesus menulis dengan jari Allah ada di mana? Ada di Keluaran 31 ayat 18. Yesus nulis nih. Kita apa itu? Dua loh batu. Ya, dua loh batu. Ya, Yesus menulis jari Allah. Lalu ada wanita di kitab Yohanes, wanita zina. Menurut Taurat ini harus dirajam. Yesus bagaimana? Yesus nulis. Yesus ingin ngomong apa? Tak kasih tahu kalian ya. Itu Taurat itu aku yang nulis. Ini aku nulis. 85% gereja di sana ngomongin apa yang ditulis Yesus. Saya mengatakan Yesus ngasih tahu, wahai kalian orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, itu Taurat itu kamu itu ngomong-ngomong Taurat, nih yang nulis Taurat pakai jari. Seperti itu, tapi orang itu akan mengatakan bahwa Yesus nulis apa di situ, ya tafsir semua akhirnya. Yesus nulis apa? Padahal Yesus ingin memberitahu, Yesus menurut hukum Taurat ini orang harus dirajam. Lalu Yesus, siapa yang paling pertama ini? Akhirnya nggak ada yang itu. Ya, jadi belum saya bicara Alfa Omega. Ya, kalau saya bicara Alfa Omega itu tidak mungkin alfanya siapa, omeganya siapa, ya nggak mungkin ya. Alfa ya sama Omega ya. Dia Alfa, dia Omega. Dan Alfa Omega selalu I am. Hanya 3 time Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Selalu dimulai aku Alfa Omega. Yesus berkata, ya, aku Alfa Omega. Yesus tidak pernah berkata engkau Alfa Omega. Kalau Yesus berkata engkau Alfa Omega, bubar jalan orang Kristen. Karena Allah itu berhenti tengah jalan. Oh, dulu bukan kamu, sekarang kamu, sekarang nggak bisa. Alfa Omega itu harus Yesus. Soal Anda belum paham itu urusan lain. Tapi Alkitab mengatakan Alfa Omega itu Yesus. Nggak pernah ada yang lain. Jadi Yahweh siapa? Yesus. Yang disembah Musa siapa? Yesus.
Musa berapa kali ketemu Yesus? 5 kali. Nggak usah saya jelasin sekarang. 5 kali berhadapan muka 1 kali, secara fisik 1 kali. 4 kali di dalam roh. Makanya Musa berhadapan sama Yesus kagak mati 40 hari. 40 hari 40 hari 40 malam. Itu kalau dalam waktu sini 40 hari 40 malam. Di surga sana ketemu sama Yesus cuma 10 detik. Makanya dia bisa tahan. Dalam roh dia nggak makan nggak apa-apa. 5 kali Musa tuh. Saya mau jelasin lah, ini ketemu Yesus belum nanti di gunung yang bersama dengan Elia itu, ya, gitu. Ya, Yesus sama Musa kenal, Yesus enggak. Kenal dia, ya. Musa menulis tentang siapa? Musa menulis tentang aku, tidak pernah ada yang lain. Ayatnya mana, Pak Gideon, bantu saya. Musa telah menulis tentang aku. Ayo. Jadi kitab Musa dimulai dari mana? Kejadian. Menulis tentang siapa? Aku, kata Yesus. Yahweh, Tuhan Allah, itu aku. Makanya aku mulai dari Kejadian 1 ayat 29. Aku. Semua kata aku itu pasti 100% Yesus. Pasti. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Semua kata aku di perjanjian lama sampai kitab Wahyu 22 ayat 22 ayat 10. Semua kata aku pasti Yesus. Sebab itu kalimat langsung. Yesus berkata, aku berfirman kepadamu. Aku. Oke, itu saja. Oke, silakan. Baik, jadi Pak Hendriton ini jawab panjang-panjang tapi nggak ada jawabannya sebenarnya. Nah, yang di Keluaran 32-33 itu tadi nggak ada kata Yesus, Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan Lukas 24 ayat 44, di kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur, mereka menulis tentang aku, terus Bapak menjadikan Keluaran 32-33 menjadi bukti bahwa itu Yesus, terus menjadikan bukti bahwa Musa menyembah Yesus, ya itu sebenarnya sih halusinasi, Pak. Oh, saya bisa jelasin 1 menit. Sebentar, 1 Pak. menit, Sebentar. aku bisa jelasin. Ya, sebentar. Bapak tadi bilang jawab 1 menit, tapi nggak ada jawabannya. Karena tidak ada kata Yesus di Keluaran 32-33. Oke, sekarang kalau Bapak bilang di kitab Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi semua menulis tentang aku. Sekarang terusin Pak ayatnya dari 44, 45, 46. Di 46 ada ditulis apa? Ada tertulis demikian. Tertulis ya. Berarti itu artinya apa? Tersurat, bukan tersirat nih. Kalimatnya begini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, di mana di PL ada kalimat tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Monggo Pak, silakan. Ya, bisa hari ketiga, bisa 3 hari 3 malam. Matius 12:40. Tadi saya mau menjawab dulu, kok tidak ada kata Yesus di situ di dalam Perjanjian Lama? Itu sebenarnya ayatnya hanya bisa dijelaskan dari Roma 16 ayat 25. Ya, tentang nama Allah dirahasiakan selama berabad-abad lamanya. Time yon Allah. Saya sudah hitung 36,5 miliar tahun. Nama Allah belum akan dijelaskan Yesus. Dulu memakai firman, lalu memakai gambar Allah, rupa Allah, lalu Yahweh, baru Yesus itu 1 Masehi. Yesus. Roma berapa tadi, Pak? Roma 16 ayat 25, 26, 27. Pertama dirahasiakan selama berabad-abad. Lalu mulai dinyatakan di dalam kitab Nabi-Nabi, mulai dinyatakan tapi masih samar-samar nama sebutan Yahweh. Baru betul-betul dinyatakan ayat 27, apa katanya? Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat. Sing ada lawan. Kalau hanya urusan untuk kenapa Perjanjian Lama belum disebut Yesus, di situ belum dinyatakan. Ya, tapi clue-nya ada. Aku punya kitab, dia punya kitab, berarti ya sama lah. Gitu. Oke, terus apa tadi? Akan bangkit dari hari ketiga. Hari ketiga apa 3 hari 3 malam? Lukas 24, 46. Coba dari contohnya, Pak. Yang sebenarnya begini, yang pas itu Matius 12:40. Yesus harus masuk di dalam rahim bumi
3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam pasti memenuhi syarat hari ketiga. Tapi kalau cuma hari ketiga tidak memenuhi syarat 3 hari 3 malam. Boleh ke saya dulu, Pak? Ya. Ya. Bapak tadi kan mengatakan di Lukas 24:44, ya kan? Lukas 24:44 itu kan apa katanya? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah Timer kukatakan. tolong. Timer udah? Yang Kristen berjalan ini. Enggak udah di yang Islam kok. Itu yang Islam yang jalan tuh, Pak. Ya, tadi ikut jalan. Oh, tadi. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa berarti dari Kejadian sampai Ulangan, dan kitab nabi-nabi yaitu kitab-kitab Neviim dan kitab Mazmur. Nah, sekarang saya minta nggak usah cuman di Neviim dan Torah dah. Torah, Neviim, Ketuvim sekalian semuanya dah. Dari Kejadian sampai Maliaki. Saya minta karena ini tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ayatnya di mana tuh, Pak? Silakan, Pak. Yunus. Silakan. Ayat berapa, Pak? Yunus, sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka anak manusia juga itu Matius 12:40. Yunus 3 hari 3 malam perut ikan itu Yunus 2 ayat. 2 ayat 1 kali. Emang ada kata-kata Mesias, Pak, di Yunus, Pak? Emang ada kata-kata Mesias di Yunus? Matius 12:40. Enggak di Yunus. Enggak di Yunus. Di Yunus ada nggak tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari hari yang ketiga, gitu ada nggak, Pak? Mesias menderita bangkit di Lukas sudah ada. Yang dimasalahkan kan bangkit dari ketiga saja dong. Enggak dong, Mesiasnya dong, Pak. Ya. Ini tertulis demikian. Berarti di mana ayat ada kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga? Oke, saya ambil aja Matius 12:40 sama Yunus 2 ayat 1. Sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka anak manusia harus di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, memang itu ayatnya. Nah, Mesiasnya di mana, Pak, katanya? Kata-kata Mesiasnya di mana? Anak manusia itu kan Mesias. Tertulis, Pak. Ini tertulis demikian. Ya, anak manusia itu Mesias kok, mau ngomong apa? Loh, kalau tertulis itu tersirat apa tersurat? Apanya? Tertulis. Ya, Yesus anak manusia itu Mesias. Kalau Ada banyak. Kalau tertulis itu tersirat atau tersurat? Ya, tertulis ya tersirat itu dong. Tersurat dong, Pak. Kalau tertulis. Tersurat. Tersurat, ya, tersurat. Yang saya minta yang tersurat ada kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga. Itu ada di mana di PL gitu, Pak? Ya, jadi Alkitab itu bukan seperti Mesias yang harus ini. Maka beginilah ayat yang mengatakan Matius 24 ayat 46. Maka beginilah, tidak harus begitu. Tapi Yesus berbicara, anak manusia sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, anak manusia akan di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bagi saya Westcliff. Halo saudara-saudara, maka aku di pengumuman ya, Yesus nanti itu ada di kitab enggak begitu, Pak. Cukuplah dengan seperti itu. Anak manusia apakah Mesias? Banyak ayatnya, yaitu salah satunya Matius 23 itu. Mesias itu pemimpinmu, Mesias itu yang diurapi. Itu Mesias, itu manusia. Cukuplah begitu. Nah, cukup, banyak ayat juga seperti itu. Ya, tidak harus Yesus berkata, aku seperti ini nanti aku enggak harus seperti itu. Itu sudah cukup link antara Yunus 2. Betul, Yunus 2 itu. Betul. Betul lah. Kitab Yunus, antara kitab Yunus dengan Matius 12:40, Yunus 2 ayat 1, Matius 12:40 dengan yang terjadi pada Yesus itu sudah cukup. Saya bisa ngitung kapan Yesus mati, kapan Yesus bangkit. Kalau pakai itu, Yesus mati Jumat, bangkit hari Minggu. Kalau pakai Alkitab yang benar, Yesus mati hari Rabu, bangkit hari Sabtu malam. Semua didukung ayat Alkitab. Tuh bedanya di situ gitu loh, ya nggak perlu pakai itulah. Saya bacain lagi, Pak. Sudah cukup. Ya wis. Mau saya bacain lagi nggak, Pak? Salah, aku juga. Bagaimana wong aku jelasinnya Pak begitu? Aku clear kok. Oke, sekarang gini, waktu saya bicara nih, Pak.
yang Bapak tadi sebutkan itu, yang Bapak bahwa mereka menulis tentang aku, gitu kan? Di sini disebutkan di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Oke. Terus katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kan tertulis, Pak. Bapak tadi bilang tertulis itu adalah tersurat. Kalau tersurat ya harus seperti ini juga pakai tanda kutip loh, Pak. Kalau nggak pakai tanda kutip mungkin masih ada tersiratnya gitu. Kalau ada tanda kutip berarti ini tersurat gitu. Di mana dari mulai Kejadian sampai Maliaki ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jangan terus nyocok-nyocokin dengan Yunus dan Matius Ya 12:40, sudah, Pak. saya sudah menjawab ya, sama dengan pertanyaan. Mana perkataan langsung Yesus, aku Tuhan Allah, sembahlah aku? Nggak ada. Ada, kenapa nggak ada? Di mana, Pak? Matius 4 ayat 10. Iblis, iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Sebenarnya Yesus nanti bisa, aku Tuhan Allah. Iblis, kamu itu mesti sembah aku. Itu cocokologi, Pak. Bukan, Gitu, Pak. itu namanya Akunya mana? apanya? Matius 4:10, akulah Tuhan Allahnya mana akunya? Kan sembahlah Dia. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan Allah, hanya kepada Dia engkau berbakti. Akunya mana? Nanti waktu Kan nanti, Pak, itu, Pak. itu yang namanya konteks waktu gitu loh. Berarti kan tidak tertulis, Pak. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak minta disembah, ya itu jelas ada kok. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 itu firman siapa, Pak? Bahasa Inggrisnya said Lord God. Nah, pernah nggak Yesus disebut Tuhan Allah? Lah itu dia. Di mana? Aku Alfa Omega, ya. Ah. Yang ada, yang sudah ada, yang sudah ada. Said Lord God. Kataku karena huruf merah. Loh, kalau merah kan yang membuat warna merah kan penyalin Ya atau penyusun wes, emang Bible. mau bantah ya silahkan aja. Ya, toh? Sekarang kalau firman Sekarang faktanya ya toh, aku Alfa Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, said Lord God. Kataku, yang berkatakan aku nih ya, aku, kata Tuhan Allah. Apa coba, susahnya? Pak, dibacain, Pak. Kataku coba, Pak. Maksudnya, Wahyu 1:8. aku Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang akan datang. Said Lord God dulu, firman Tuhan Allah, yang sudah ada, yang akan datang, ya kan? Maha Kuasa. Terus yang Maha Kuasa siapa? Lah iya, yang firman Tuhan Allah, yang disebut dengan Tuhan Allah, itu selalu Bapa atau Yesus. Ya Yesus lah. Nah, tolong Pak ayatnya, Pak. Yesus disebut Allah, Pak, di seluruh perjanjian baru. Yesus Pak. disebut Allah. Ah. Ya. Tolong, Pak. Kisah 10 ayat 15. So, Kisah 10:15. Oke. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, Siapa? itu omongannya siapa? Dianggap perkataan Yesus. Ya, huruf merah. Terus? Itu artinya apa yang aku nyatakan halal tidak boleh kamu, kalau mau dibantah ya silahkan, tapi itulah pemahaman yang benar ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu. Jadi Allahnya siapa? Yesus. Oke, Wahyu 21 ayat 7 apa katanya? I am God. Dulu udah pernah kita bahas, Pak. Ya, sudah pernah. Nah, Kenapa ditulis pernah saya bantah, akan? Pak. Aku akan menjadi Allah. Kenapa ditulis akan? Sebab itu nanti terjadi di dalam kerajaan surga, ya. Di sana, ya. Di sana aku akan menjadi Allah dan kalian menjadi anak. Sudah, Pak. Wis. Jadi belum ada. Bapak belum nemuin ke saya, belum nunjukin ke saya. Yesus Ada, disebut tapi Allah. Anda tidak paham. Aku paham. Bedanya di situ aja. Kalau ada kalimat yang dianggap perkataan Yesus, Ya. dia sedang mengatakan Allah. Ya, masalahnya Bapak saya menganggap paham, itu adalah Yesus. Anda tidak paham. Itu aja masalahnya. Iya. Saya paham, Anda tidak paham. Iya, Itu Bapak saja kok paham menurut masalahnya. pemahaman Bapak sendiri. Aku orang Kristen, aku Tapi paham Yesus sedang Alkitab ngomongin kok. Allah. Oke. Terus Bapak mengatakan bahwa Yesus itulah Allah. Oke, gitu loh. ben seru. Matius Gimana? 24 ayat 45. Pikiran dibuka mengerti kitab suci. Aku dibuka, dia mah tidak. Loh, kalau sekarang dibuka, Pak, Ya. harus ada kalimat di Perjanjian Lama, Mesias harus menderita Aku sudah dan paham. bangkit di hari ketiga. Sudah paham, Yesus Kalau sudah kalimat itu memberitahu. tidak ada, berarti itu pertanyaan saya gini, Pak. Berarti kalau di Perjanjian Lama tidak ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga, itu penulis Lukas yang bohong atau Yesus yang bohong?
Lah buktinya Mesias bangkit di hari ketiga kok. Tulisannya Pak, tulisannya. Nah, buktinya kan. Lah karena Anda tidak paham, maka Anda tidak bisa ngerti Yesus benar-benar bangkit ke hari ketiga. Saya tidak paham karena di PL tidak ada kalimat begitu, Ya wes Pak. ora apa-apa, nek paham Nah, ya jadi Kristen. Nah, aku Berarti Kristen ya penulis aku Lukas yang paham. bohong Sebentar. atau Yesus yang bohong? Enggak ada yang bohong. Alkitab benar. Kalau dua-duanya nggak bohong, harusnya kan di PL ada Pak, di kitab Stop, Taurat stop, Musa, sebentar. Di PL juga di ada. Mazmur, Bapak Pak, di biar seru nabi-nabi Pak. gitu. Biar seru Pak, Sebentar, biar seru. sebentar. Pak. Biar nggak ngantuk. Gak apa-apa jalan dua-duanya aja Nah. biar. Nggak apa-apa, wong aku kalau sama Donditan Saya biasa kembalikan begini. kepada rule-nya. Kalau berganti berbalas ini harus silakan biar Ben seru ya Pak, ben seru ya Pak. ini Oke, sampai sekarang berarti Bapak belum bisa menunjukkan ke saya Yesus disebut Allah atau akulah Tuhan Allah, belum ada. Sudah, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7. Soal Anda tidak paham itu urusan Anda. Oke, kalau Wahyu 1 ayat 8 itu adalah firman Tuhan Allah. Berarti walaupun itu tulisannya merah, tetapi yang disebut dengan Tuhan Allah selalu dikonotasikan dengan Bapa. Kalau yang di Wahyu 21 ayat 7 itu sebenarnya sedang mengutip perjanjian lama. Gitu Pak. Yang aku akan menjadi Allahmu gitu. Itu Wes, ada di Pak, perjanjian lama. itu sedang sama mengutip. saja dengan orang-orang dari yang sudah keluar tadi. Ya. Enggak Pak. Sama. Nih. Karena Wahyu 1 ayat 8 akan dikatakan itu Bapa katanya. Betul ya? Betul ya Pak Is ya? Selalu dikatakan begitu tuh yang ngomong Bapa katanya. Duh. Semua kata aku itu pasti Yesus. Pak, Wahyu 21 ayat 7 itu sedang mengutip Imamat 26 ayat 12. 1 menit lagi untuk tim Kristen. Ya wes. Ya, di Imamat 26:12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku Dan siapa? aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Aku itu siapa? Yahweh. Tuhan. Iya, Yahweh. bukan Yahweh, Pak, Hasem. Woi, lari Oke, lagi gini. Hasim. Saya tadi mau nanya sama Bapak, lupa. Pak. Gini, Pak. Hasim. Nah, Sorry, ini, Pak. Sorry. Hasim itu. Sorry, Pak. Kata Yahweh pertama kali ada tahun berapa, Pak? Pertama kali muncul di dalam Kejadian 2 ayat 4. Di Bible apa tuh, Pak? Versi apa? Kejadian 2 ayat 4. Di Bible versi apa itu, Pak? Ya Alkitabnya perjanjian lama lah, orang Kristen Yang lah. versi tahun berapa, Pak, itu, Pak? Hah? Versi tahun berapa? Ya dari sejak awal lah. Tahun berapa? Ya abad Musa itu abad 15. Abad 15. PL, Pak, itu baru ada abad 4 tahun Masehi. Kata Ya wes, Yahweh, Pak. Ben. Ya. Makanya Pak, Enggak, itu ini makanya saya itu informasi ke tanah Pak. keempat Masehi nggak ada Yesus Allah di situ. Ya memang nggak ada. Nah, ya toh? Ya karena memang Yang ini sekarang kitabnya orang Alkitab Yahudi. sekarang ada Yesus Allah nggak? Karena Ada. ini kitab Yahudi, makanya Itu tidak ada kitabnya Yesus Allah, Pak. Itu Yahudi palsu yang situ. Kalau Yesus Yahudi apa, Pak? Ya, Yesus Yahudi bukan? Yesus Yahudi. Yahudi palsu bukan? Tidak, dia Yahudi yang tunduk kepada Taurat kok. Taurat yang mana? Ya, Taurat Septuaginta apa Taurat yang Tanak? yang Taurat Tanak lah. Oh, yakin? Ya, yakin Yang lah. dia baca Septuaginta atau Tanak, Pak? Yang Yesaya itu? Tanak masih. Yakin? Itu tahun 33 ya, 33 masih Tanak. Yakin? Yakin lah. Septuaginta dari abad berapa, Pak? Tahun 70 Masehi. La ilaha illallah. Ya aku ya astagfirullah kalau saya juga Ini, Pak. nggak mau. Ini Apa? Septuaginta nih. No, itu bukan Septuaginta, itu Septuaginta tercemar yang itu. Kalau Bapak Septuaginta tahun 70 Masehi, itu yang menulis siapa? Yang menulis menerjemahkan para siapa? rasul, masih hidup rasul. Rasul siapa? Ya rasul-rasul belum mati tahun 70. Rasul 12 rasul. Yes. Judas menulis Judas. Yes. Judas yang sudah mati. Mungkin Loh, jangan sekarang. Judas yang ini Judas Judas yang Iskariot adik menulis. Yesus, adik Yesus bukan Judas ada Iskariot. Yesus. Judas itu adik Yesus ya Pak yang di kitab Pak, Judas, tolong buktikan ke saya. Septuaginta ditulis tahun 70 Masehi. ya. Tolong buktikan referensinya dari mana? Saya punya referensi ini. Ini buku Septuaginta. Sekarang Bapak buktikan ke Septuaginta saya. yang itu nggak ada Yesus Allah ya sorry ya Pak. Justru ini yang dipakai sama orang Kristen, Pak. No, dia bukan Kristen. Loh, Kalau Kristen Yesus Allah. Itu Yesus Allah nggak? Septuaginta itu bahasa apa, Pak? Bahasa Latin artinya 70. Udah salah. Tahun 70. Ya, ya bahasa Yunani bahasa Latin sama lah. Nah, bahasa Yunani, Pak. Oke, sama aja lah. Nah, bahasa Latin itu baru dijadikan bahasa apa? Bahasa Yunani Septuaginta baru dijadikan Vulgata menjadi Latin, baru menjadi PL. Yes, PL Bapak baru selesai tahun berapa? apapun yang Anda bicarakan di situ tidak ada Yesus Allah. Wes. Betul apa betul? Ini menjadi PL. Ini yang dipakai Kristen. Tidak mungkin Kristen pakai yang Yesus Allah. Yang sekarang Bapak pakai itu, Apa? yang LAI TB, Hmm. diterjemahkan dari mana? Yang Inggris. PP-nya. Bahasa PP. Inggris. Dari manuskrip apa?
dari manuskrip Yunani dan Ibrani. Dari manuskrip apa, Pak? Manuskrip. Manuskrip, bukan bahasa. Manuskrip apa yang TB? Dari yang sebagian besar dari The Dead Sea Scroll. Yang disimpan TB, PB. Iya, pada akhirnya Stop. kebanyakan kurang lebih 1000-an. Tinggal 5 detik untuk tim Kristen mau bagaimana ini? Nggak apa-apa, gini aja Pak. Sampai waktu kita habis, mereka boleh bicara. Oh ya, jadi biar rame dong, pakai Pak. satu. Ya, ben rame lah. Ya. Rame lah. Pokoknya habiskan semua waktu. Ya wes. Nah, ini Ya, sebenarnya itu ya, lebih Bos, baik ya. begini kok. Ini jauh lebih baik tiktak begini. Nah, daripada nanti dia nggak bisa jawab, kita juga penasaran gitu. Ya. Oh. Oke. Nanti dia bisa alasan, usah udah nggak ada waktu gitu Ya, katanya. oke. Deal ya. Oke. Oke, tadi apa ya? PB. PB yang ditulis Diterjemahkan dari manuskrip apa? diterjemahkan dari mana? Dead Scroll. Dari Septuaginta, ya. Tapi Septuaginta yang dilengkapi oleh The Dead Sea Scroll. Karena Septuaginta sudah dicemarkan 325. Di situ diganti-ganti semua, ya. Yang itu dari Septuaginta 325. Makanya di situ nggak ada Yesus Allah. Nggak ada di situ. Oke. Septuaginta lalu digabung dengan The Dead Sea Scroll, diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Tolong dibantu Pak Gerson, tolong dibantu di Google. LAITB diterjemahkan dari manuskrip apa? Itu dari Novum Testamentum Grace oleh Nestle Aland. Bukan dari Septuaginta dan Dead Sea Scroll, Pak. Itu versinya tercemar, Pak. Mohon maaf. LAI, saya lagi ngomong LAI, coba cek aja. Ya, itu kan di LAI sininya. PB itu diterjemahkan dari apa? KJV diterjemahkan dari apa, Pak? Kenapa? KJV. KJV dari Yunani sama Ibraninya. Yunani sama Ibrani ya? Iya. Yunani sama Ibrani tahun 1963 diterjemahkan pakai bahasa Inggris, sudah itu. KJV menerjemahkan PB dari Textus Receptus, Pak. Ya wes, monggo. Nah. Silakan. Yang jelas Textus itu tidak ada Yesus Allah. Faktanya KJV ada Yesus Allah. Wes, aku sampel aja kok, Pak. Ya, Anda klaim, silakan Anda klaim apapun. Yang kalian sebut itu nggak ada Yesus Allah. Masalahnya ini ada. Ya sudah, Pak. Yesus Tuhan Allahnya di mana di PB-nya? Lah, aku sudah nyebut ya, nggak, dianya yang nggak ngerti mau piye. Wong Yesus lagi ngomongin apa yang dihalalkan Allah, kok jadi Yesus jadi Allah, gimana sih, Pak? Nah, itu dia, Pak. Bedanya dibuka dengan tidak dibuka di situ. Gitu loh, Pak. Ya. Ayat ini clear, Pak. Ayat ini clear sebenarnya. Pak, menurut Bapak Kisah 10:15 itu yang berkata siapa? Yesus? Yesus kata posisi di Alkitab Langit tingkat 2. ya, di langit. Bingung lagi dia. Langit tingkat 2. Terus Yesus berkata kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Perkataan langsung Yesus, artinya apa yang dinyatakan halal oleh aku ya terus Petrus, nggak boleh kamu nyatakan halal. Hal yang sama nanti dilakukan Yesus kepada 7 jemaat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Maksudnya apa yang aku katakan, aku ini roh. Tapi nek wong nggak ngerti ya wis ben gitu loh. Sekarang gini, Pak. Saya tambahin lagi. Matius 4:10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, Kalau Pak Hendritan bilang Yesus itu Allah, kenapa dia nggak bilang kamu harus menyembah aku gitu loh? kan Yesusnya masih manusia, Pak. Lah manusianya Tuhan bukan, Pak? Tuhan Allah yang berkarya. Ini beda ya. Nah, ya, silakan. Tuhan dalam arti fisik. Ya, Tuhan beda. sama Allah beda nggak? Tuhan sama Allah, kalau roh sama. Tuhan sama Allah beda apa sama? Kalau roh sama. Enggak, Yesus. Yesus waktu di manusia sebagai Tuhan dengan Allah beda. Dia Nah, setara bedanya- Allah. Bedanya apa? Bedanya, Bedanya. dia disebut setara Allah. Kan fisik. Kalau setara sama atau beda, Pak? Kan makanya disebut setara karena dia masih fisik. Iya. Tapi rohnya Alkitab menulis setara. Kalau setara itu sama atau beda, Pak? Iya, kalau Allah Ini menulisnya. bahasa Indonesia yang simpel loh, Pak. Iya, tahu, saya tahu maksudnya, saya tahu. Terus? Setara Allah itu maksudnya ya untuk Yesus itu dia Allah tapi karena fisik maka disebut setara. Jadi setara apa enggak sebenarnya, Pak? Setara, memang ditulis setara kok. Berarti sama Tuhan sama Allah. No, Nah, tidak bisa dikijang setara dengan Innova. Oke, jangan. Kijang Innova. Jangan. Avanza setara dengan R3, ya. Avanza setara dengan R3.
ya. Tapi ya sebenarnya nggak bisa dikatakan begitulah. Gini ya, Yesus yang setara Allah ini oleh Allah sendiri dikatakan tahtamu ya Allah. Ya. Itu juga ngutip PL, Pak. Ya, saya Hampir tahu. 1000 ayat, Pak, ngutip dari PL. Ya wis, ya toh. Aku juga tidak masalahin kok. Ya, tapi saya paham. Bedanya adalah aku paham. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau paham, syaratnya cuma satu. Pikiranmu dibuka mengerti kitab suci. Yang bisa membuka siapa? Hanya Yesus. Bukan Yesus gondrong, Yesus Allah. Yesus kontrol. Ya, ya. Kenapa bapak-bapak masih belum bisa paham? Sudah terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Nggak usah tak bacain karena kata-katanya rada kasar. 2 Korintus 3:14. Kata-katanya rada kasar, jadi aku nggak mau bacain. Bapak-bapak di sini itu tidak paham itu karena 2 Korintus 3:14. Saya bacain aja, Pak. Saya bacain. Jangan Saya dari bacain saya aja, ya. Pak. Jangan dari saya ya. Saya bacain aja 2 Korintus 3:14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Apa yang ini, Pak? Artinya, kalau tidak Kristus itu Yesus Allah yang menyingkapkan selubung pikiranmu, nggak akan bisa. Aku 35 tahun, Pak, baca ayat yang sama itu sama persis tak baca itu, nggak ngerti, Pak. Saya baru 6 tahun lalu baru aku ngerti semua. Terus sekarang Bapak sudah ngerti? Ngerti. Ngerti atau pura-pura ngerti, Pak? Enggak, mengerti kitab suci karena Alkitab tidak ada kata-kata hafal, tidak ada kata-kata apa yang ada mengerti kitab suci. Ngerti. Sekarang Bapak benar mengerti? Ngerti. Nah, saya. tolong jelasin ke kita lagi, Pak. Yang apa? Yang Tuhan Allah tadi itu, yang setara itu tadi itu. Setara. Ada ayatnya ya, Filipi 2 ayat 6. Setara dengan Allah. Pada waktu setara dengan Allah, semua malaikat sujud kepada Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Bahkan di ayat 8, Allah memanggil Yesus yang manusia itu tahtamu ya Allah, tidak akan berkesudahan. Kepada anaknya, Allah berkata seperti itu. Jadi Yesus setara sama Bapak, Pak? No, Bapak bukan ada Allah sama Allah. Enggak, Yesus setara sama Bapak enggak? Bapak? Iya. Bapak itu siapa? Bapak itu kiasan Yesus Allah kok. Berarti Yesus setara sama Yesus gitu? Sama Yesus, iya, Yesus Allah. Kan Oke. Allah itu Yesus. Oke, berarti kalau Bapak mengatakan Bapak yang apa tadi? Disuruh. Kiasan apa? Bapak itu kiasan Yesus Allah. Kiasan Yesus Allah. Yohanes Berarti 16, nama Tuhan Pak Hendri kan Yesus. Ya. Ya kan? Itu dipahami oleh orang Israel namanya Yesus atau bukan, Pak? Namanya oleh orang Israel. Nah, Yesus. Yesus. Dengan nama apa, Pak? Waktu orang Israel Waktu zaman orang itu Israel, dengan nama Tuhan huruf besar semua itu Alkitab sini, ya. Bolehlah disebut Yahweh boleh. Yod-Heh-Vav-He. Apapun lah. Oke, sekarang saya tadi kan belum kasih tahu Bapaknya. Kata Yahweh, Pak, itu baru ada di abad ke-16 Ya nggak apa-apa. yang menciptakan orang Kristen. Silahkan. Namanya Jean Bardus. Silahkan. Di buku The Chronographia. Silahkan. Diterbitkan di Prancis. Silahkan. Jadi sebelum itu belum ada kata Yahweh. Yang di barusan diomongin Yesusnya tidak Allah di situ. Tidak masalah, Pak. Ya, jadi Tidak apapun ada- omongan tidak dari ada sini, hubungannya. tidak apapun namanya sini, Enggak, tidak ada hubungannya selama Yesus itu Tuhan Yahwehnya Allah atau bukan bukan. Yesus, Tidak ada hubungannya, Pak. Ya, selama Yahwehnya bukan Tidak Yesus, ada ya sorry ya hubungannya. betul lah. Yahweh itu Tuhan Allah atau bukan? Selama Yahweh Yang di saya sini bukan katakan Tuhan Allah, ya aku adalah nggak mau. kata Yahweh baru ada di abad ke-16. Apapun, Jadi orang bangsa Israel belum kenal kata Yahweh, Pak. apapun, selama Ya, Yahweh itu sekarang bukan karena Yesus, bangsa Israel belum kenal kata Yahweh, mereka mengenal kata Yesus dengan nama apa, Pak? mengenal kata Yesus Kan dengan tadi nama Bapak apa? bilang Yesus dan Bapak ini ya Yesus gitu kan. Jadi Yesus ini adalah Tuhannya bangsa Israel, betul kan, Pak? Betul. Nah, bangsa Israel mengenal Yesus itu dengan nama apa di PL? Di PL dengan nama Yahweh itu tadi. Tuhan huruf besar semua, oke. Aku jawabnya Tuhan aja. Berarti Yod-Heh-Vav-He aja ya. Lord saja. Gak usah bilang LORD. Yahweh, Pak. Kalau Ya, Yahweh itu Lord ciptaan aja, orang Sa. Kristen. Ya. Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Yes, terserah. Anggap aja ya Yod-Heh-Vav-He. Ya, Lord. Yod-Heh-Vav-He itu ada strong number 3068, Pak. Iku nomor togel iku. Mau. Kalau Yesus strong numbernya berapa, Pak? Ya. Kalau Yesus. Lord ya, LORD ya. Apapun yang diomongkan nyatanya Yesus bukan Allah, aku mau tanggapin apa? Nggak ada urusannya, Pak. Ya. Sekarang Yesus dalam bahasa Ibrani apa, Pak? Yesua. Yehosua. Strong numbernya berapa, Pak? Apa? Strong number. Apa iku?
Bu, Yesua itu nama di atas segala nama. Ini, Pak. Andaikan Yesus itu lahirnya di Pulau Jawa, kira-kira namanya siapa? Tetap Yesua, Pak. Tetap Yesua. Ya? Ya, tetap Yesua. Karena Yesua itu nama di atas segala nama. Tetap Yesua, Pak. Andaikan, ini kan hanya berandai-andai. Andaikan Yesus lahirnya di Brasil, namanya tetap Yesua. Jadi Yesua itu bukan karena orang Yahudi, makanya namanya Yesua. Bukan. Yesua itu the name apa? Filipi 2 ayat 9. Nama di atas segala nama. Nah, gini Pak. Yod-Heh-Vav-He itu ada strong number. Semua kata di dalam Bible itu ada yang namanya strong number. Pak Iskandar tahu strong number? Enggak. Pak Gerson? Enggak usah tahu untuk apa. Wong strong number itu ujung-ujungnya Yesus bukan Allah kok, ngopo? Loh, gini loh Pak. Kalau Yehosua itu punya strong number 3096. Artinya kan Tuhan menyelamatkan, betul? Yehosua? Ngarang. Artinya apa Pak? Yesua itu artinya nama di atas segala nama. Nah, buktinya di mana Pak? Tolong. Itu Strong numbernya, saya mau tahu strong number. number Kata apa? Yehosuanya. Jadi berasal dari kata Ibrani yang artinya nama segala nama. Coba silakan Pak. Nah itu ada itu kisah Silakan, coba. Filipi 2. Bahasa Yunaninya apa Pak? Katanya Nggak usah Pak. lah, nggak usah Yunani. Yunaninya Yunani tercemar, nggak usah. Karena bisa dilacak Pak. Setiap kata di dalam Yunani. Apapun yang Anda lacak, ujung-ujungnya Yesus bukan Allah. Memang bukan Allah Ya Pak. aku tolak. Nah ya sudah, karena itu tidak pakai strong number berarti Bapak asumsi. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.